قال يا أيها الملأ أيكم Bismillahirrahmanirrahim. يأتيني Assalamualaikum بعرشها warahmatullahi قبل أن wabarakatuh. Alhamdulillah يأتوني wassalatu wassalamu ala مسلمين. rasulillah amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani fillah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu ayat Al-Qur'an yang bisa Anda simak melalui aplikasi Al-Quran Al-Hadi yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Hadis. Nah, bagi Anda yang belum punya aplikasinya, ya, bisa di-download di Play Store, ya, di Play Store, kemudian ketik Pusat Kajian Hadis, ya, diketik, kemudian nanti pilih aplikasinya. Itu banyak aplikasi yang kami terbitkan. Nah, kemudian pilih aplikasi Al-Quran Al-Hadi, kemudian install. Bagi yang belum punya, kami persilakan untuk menginstal terlebih dahulu. Bagi yang sudah punya, kita akan buka sebentar lagi melalui kajian indeks tematik. Baik, kita buka aplikasinya. Kalau sudah dibuka, kemudian kita ke menu utama. Kita klik indeks tematik. Ya, setelah terbuka indeks tematiknya, kita akan pilih kisah. Kita klik di kisah. Kemudian kita cari Nabi dan Rasul. Oke, Nabi dan Rasul, kita akan bahas kisah Nabi Sulaiman. Kita klik Nabi Sulaiman. Ya. Kemudian setelah kita klik Nabi Sulaiman, itu banyak sekali pilihannya. Kita akan klik respon balik Nabi Sulaiman. Sebentar, respon balik Nabi Sulaiman. Ya. Nah, setelah ketemu ya respon balik Nabi Sulaiman, kita akan bahas surah An-Naml ini ya, surat An-Naml dari mulai ayat 38 sampai dengan ayat 40 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya ayyuhal mala. Baik, saya akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Dia, Sulaiman berkata, wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri. Nah, ayat 38 ini menceritakan bahwa ya, setelah Bilqis dan kaumnya ingin bertemu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, berangkat dari kerajaan Saba menuju kerajaan Sulaiman alaihissalam. Nah, di tengah perjalanan ini, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada para koleganya, ya, dan menawarkan diri, siapa yang sanggup membawa singgasana Bilqis dari istana Ratu Saba, ya, sampai ke istana saya. Nabi Sulaiman menawarkan siapa di antara koleganya atau pasukannya yang mampu untuk memindahkan singgasana Ratu Saba ke hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kemudian siapakah yang akan memindahkan singgasana tersebut? Di sini kita lanjutkan ayat 39. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Wa qala ifritu minal jin, dan ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Ifrit menawarkan diri. Ya, Ifrit ini adalah dari segolongan jin yang mempunyai kekuatan, yang Allah berikan kekuatan. Dia menawarkan diri kepada Sulaiman, ya, bahwa dia sanggup untuk memindahkan singgasana Bilqis ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman sempurna berdiri. Nah, sebelum berdiri ini, sebelum tegak berdiri, tahu-tahu sudah ada itu singgasana Bilqis, menawarkan demikian. Tapi ternyata Nabi Sulaiman ini ingin siapa yang lebih cepat dari itu. Dengan ayat selanjutnya, ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآها مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Ya, intinya ya berkatalah salah seorang dari kawan atau kolega Nabi Sulaiman yang Allah berikan ilmun minal kitab, yaitu ilmu dari Alkitab, ya, atau ilmu dari kitab Taurat. Artinya orang ini adalah orang yang Allah berikan karomah karena kesolehannya, karena ketakwaannya. Dia berkata kepada Nabi Sulaiman, "Ana atika bihi qabla ay yartadda ilaika tarfuk." Insya Allah saya mampu membawa singgasana Bilqis, memindahkan singgasana Bilqis dari tempatnya menuju hadapanmu ini, ya, sebelum engkau mengedipkan mata atau dalam kedipan mata. Satu kedipan mata sudah ada. Masya Allah, ini luar biasa. Lebih cepat dari Ifrit, ya. Artinya manusia ini sebetulnya dan pada hakikatnya itu lebih mulia daripada makhluk lain, termasuk jin. Jin mempunyai kekuatan yang sangat besar, ternyata ada manusia yang Allah berikan kekuatan yang lebih besar. Artinya di sini, ya, dengan ketakwaan yang dimiliki oleh seseorang itu memberikan kemampuan di luar rata-rata. Artinya Allah memberikan, ya, karomah kepada orang yang Allah kehendaki, di antaranya adalah orang yang bertakwa. Dan ternyata sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan yang bisa memindahkan satu materi padat, begitu ya, dengan jarak yang jauh, kemudian dalam sekejap bisa pindah. Itu namanya teleportasi istilahnya. Itu baru bisa diakses, ya, itu melalui ketakwaan seorang. Jadi secara ilmu pengetahuan yang fix itu belum ada sampai sekarang. Inilah hebatnya Al-Quranul Karim, menceritakan bagaimana seorang manusia bukan dari golongan jin yang Allah berikan karomah, ya. Dan teleportasi belum bisa dibuktikan, belum bisa hakikatkan untuk zaman sekarang ini, baru diakses melalui akses kewalian atau akses ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang dimaksud ini? Para ulama berbeda pendapat, tapi yang masyhur di kalangan para ahli tafsir bahwa dia adalah Asif bin Barkhia, atau ada orang menyebutnya dengan Asof bin Barkhia, Allahu a'lam. Ya, tapi Al-Qur'an tidak menyebutkan secara spesifik. Al-Qur'an yang menggambarkan bahwa ketakwaan itu, ya, bisa menjadi salah satu wasilah agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Asif bin Barkhia ini berdoa kepada Allah agar bisa memindahkan, ya, singgasana Balqis yang besar itu, yang terbuat dari emas, dari zabarjat dan sebagainya, yang ukurannya juga besar, itu bisa pindah dalam waktu sekejap. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Pusat Kajian Hadis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah mendukung untuk pengembangan program dakwah Pusat Kajian Hadis. Mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang terbaik, kemudian juga menganugerahkan rezeki yang berlimpah, yang barokah, dan juga dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang juga ingin turut berpartisipasi memberikan donasi terbaik, ya, untuk pengembangan program dakwah Pusat Kajian Hadis dapat dilakukan melalui donasi.pkh.org.id, atau sekali lagi kami ulangi, untuk via link donasi.pkh.org.id. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang muslim yang muhsin,
kemudian juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang hak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.